Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Monica Seronto. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang cara menentukan uji validitas. Di sini saya mempunyai 30 siswa yang mendapatkan nilai dari hasil ulangan pilihan ganda. Jadi setiap soal yang menjawab benar poinnya 1, yang salah 0. Jadi siswa pertama, untuk soal pertama dia jawab benar, soal kedua salah, jadi nilainya 0. Begitu juga hingga soalnya yang ke-10. Dan siswa kedua hingga siswa ke-30. Sekarang kita akan menentukan Y-nya. Untuk mencari Y yaitu siswa pertama menjawab berapa soal yang dia jawab benar, dan siswa kedua menjawab berapa soal yang benar. Untuk cara penentuannya, cukup kita blok seluruh data yang pertama atau siswa pertama, lalu auto sum. Maka hasilnya 5. Untuk yang hasil ke bawah, kita juga arahkan kursor hingga membentuk tanda tambah. Baik teman-teman, sekarang kita akan mencari nilai sigma dari X1 hingga Y kuadrat. Untuk cara mencarinya, kita blok dari yang pertama sampai ke siswa pertama sampai siswa ke-30, lalu pilih auto sum. Maka hasilnya akan muncul yaitu 13. Jadi untuk soal pertama ada 13 siswa yang menjawab benar. Soal kedua ada 12 siswa yang menjawab benar. Dari jumlah ini kita dapat tahu mana soal yang gampang dan yang susah. Begitu juga untuk menentukan sigma dari X2 hingga Y kuadrat, kita blok seluruhnya lalu pilih auto sum. Maka hasilnya akan otomatis muncul. Sekarang kita akan mencari sigma X1 kuadrat, yaitu 13 dikuadratkan maka hasilnya adalah 169. 12 dikuadratkan hasilnya adalah 144, hingga yang terakhir yaitu Y kuadrat. Baik teman-teman, sekarang kita akan mencari nilai R-nya dengan rumus yang ada di sini, yaitu untuk pembilang N dikali XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Jadi di sini untuk pembilang 292, kita lihat pada rumus 30 dikali W34. Di sini W34-nya adalah 73 dikurangi B34. Sini B34-nya 13, lalu dikalikan dengan L34 yaitu 146. Maka hasilnya adalah 292. Begitu juga untuk R2 sampai dengan R10. Karena di sini R1 maka kita menggunakan yang X1. Kalau untuk R2 maka gunakan R2. Begitu juga R3, X3, R4,
X4 sampai dengan R10, kita menggunakan yang X10. Sekarang kita akan mencari penyebutnya. Untuk mencari penyebut, kita gunakan rumus SQRT. Kita bisa lihat pada rumus yang di atas ini, yaitu SQRT buka kurung 30 dikali M34. Di sini nilai M34 saya 13 dikurangi B35. Nilai B35 di sini 169, lalu dikurangi B35, lalu dikali 30 dikali AG34. Sini AG34 792 dikurangi L35. Untuk L35 di sini 100. Untuk L35 hasilnya yaitu 21.316. Maka hasilnya di sini yaitu 734,931289. Begitu juga untuk mencari R2 hingga R10, nilai penyebutnya kita gunakan rumus X1, X2 sampai dengan X10. Untuk mencari hasilnya dari pembilang dan penyebut, kita bagikan, yaitu penyebut pembilang dibagi dengan penyebut, maka hasilnya adalah di sini 292 dibagi dengan 734,931289, hasilnya adalah 0,397316054. Begitu juga untuk R2, 318 dibagi dengan nilai penyebutnya yaitu 726,570024, maka hasilnya adalah 0,437672887. Kita dapat bagikan dari R1 hingga R10, maka hasilnya ada di kolom yang warna kuning. Sekarang kita akan menentukan apakah hasil dari data saya ini valid atau tidak. Dengan syarat, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data dikatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka data dikatakan tidak valid. Di sini untuk R1-nya, R hitung saya ada 0,397316054. Jika dibandingkan dengan R tabel, maka hasil R hitung saya lebih besar. Maka keterangannya, data saya untuk R1 valid. Untuk R2, 0,437672887, hasilnya valid karena lebih besar dari R tabel. R3, hasilnya tidak valid karena hasilnya min atau lebih kecil dari R tabel. Untuk R4 valid, R5 tidak valid, R6 tidak valid, R7 valid, R8 valid, R9 tidak valid, R10 valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 6 yang valid dan 6 yang tidak valid dan yang 4-nya valid. Sekian video uji validitas dari saya.